Halo, kembali lagi di channel OLX Indonesia, dan kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas, yaitu adalah Datsun Go, yang mana di samping kami ini adalah Datsun Go lansiran tahun 2018 yang sudah mendapatkan facelift. Kayak apa sih mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan? Untuk itu ikuti terus video ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, OLX Autos ingin menyampaikan bahwa kami menjadi trade-in partner dari Gaikindo Indonesia International Auto Show pada tahun 2021 ini, yang diadakan pada tanggal 11 November hingga 21 November 2021. Bagi Anda yang ingin menjual mobil bekas Anda untuk bisa membeli mobil baru, langsung saja kunjungi booth kita OLX Autos yang ada di Gias 2021 ini. Jangan lupa ya. Untuk penampilannya, Datsun Go yang di samping kami ini adalah merupakan Datsun Go T. Go T sendiri adalah varian di tengah, yang mana varian tertingginya adalah T-Active, yang perbedaannya hanya dilengkapi dengan body kit di sekeliling bodinya. Untuk Datsun Go T ini, dia sudah dilengkapi dengan penampilan yang mana ada daytime running light di sini, LED, yang membuat penampilannya terlihat modern, serta membuat mobil ini pun juga terlihat lebih manusiawi. Desain bumpernya yang juga unik dengan garis-garis yang cukup dinamis di bagian sisi sampingnya yang membuat penampilan mobil ini juga terlihat lebih modern dan juga tidak terlihat murahan seperti yang sebelumnya. Kemudian menjadi ciri khas juga adalah desain grillnya pada Datsun Go ini, yang mana sebenarnya untuk Datsun Go T ini dibalik warna hitam ini adalah warna chrome, ini sudah diberikan stiker oleh pemilik sebelumnya, yang mana membuat penampilannya juga terlihat lebih elegan di sini. Kemudian untuk lampu depannya sebenarnya tidak mengalami perubahan signifikan. Dia masih menggunakan bola lampu halogen biasa, di mana halogen untuk lampu utamanya juga menjadi satu dengan konfigurasi H4. Jadi untuk lampu jauhnya menjadi satu bagian di sini, sedangkan lampu sen berada di bagian sisi dalam. Sedangkan untuk lampu kecilnya juga menyatu dengan batok lampu utamanya. Kemudian untuk daytime running light-nya sendiri, untuk di Datsun Go ini dia bisa dinonaktifkan melalui tombol yang berada di dalam kabin. Berbeda dengan Datsun Go Plus, di mana Datsun Go Plus lampu LED-nya ini akan langsung menyala pada saat Anda menyalakan mobilnya. Oke, sekarang kita akan ngebahas mesinnya dulu yuk. Nah, untuk mesinnya sendiri dia dilengkapi dengan mesin berkode HR12, yaitu mesin berkapasitas 1200 cc 3 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 78 dk untuk mesin yang dilengkapi dengan transmisi CVT. Sedangkan untuk versi transmisi manualnya dia lebih kecil 10 dk dibandingkan dengan transmisi CVT. Jadi ada perbedaan tenaga, tapi untuk torsinya sama saja, yaitu 104 Nm. Dan mobil ini berkonfigurasi front wheel drive, jadi dari mesinnya disalurkan tenaganya melalui dua pilihan transmisi tadi langsung ke roda depannya. Untuk sistem pengereman, mobil ini masih konvensional, belum dilengkapi dengan sistem pengereman ABS. Ruang mesinnya terlihat padat di sini, dan memang cukup disayangkan adalah mobil ini tidak dilengkapi dengan peredam di bagian kap mesinnya, apalagi saya juga melihat bahwa di bagian firewall-nya juga tidak dilengkapi dengan peredaman sama sekali. Nah, untuk di penampilan di bagian sampingnya sebenarnya tidak ada perubahan secara signifikan pada saat Datsun melakukan facelift di mobil ini. Yang terlihat signifikan adalah memang di bagian sisi bumper sampingnya, serta velg alloy-nya ini memiliki desain yang lebih elegan, berukuran 14 inci dan dibalut ban dengan ukuran 165/70. Sistem pengereman sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan, tapi di bagian belakang masih menggunakan tromol. Dan untuk di bagian samping ini, Datsun Go T yang merupakan varian tengah ini memang di kaca spionnya belum sewarna dengan bodinya, tapi untuk pengaturan kaca spionnya sendiri sudah elektris dan bisa dilakukan dari dalam kabin. Yang menjadi poin terbaik juga adalah di bagian handle pintunya dia sudah dicat dengan warna bodi untuk handle pintunya seperti ini. Model kaca di bagian sampingnya juga seolah-olah dibuat seperti memanjang hingga ke pilar C, dikarenakan adanya stiker berwarna hitamnya ini yang menjadi standar pada mobil ini. Oke, di bagian samping memang terlihat polos, tidak ada penambahan list body sama sekali, tapi memang cukup simpel mobil ini, dan menurut saya dia memiliki dimensi yang cocok untuk Anda gunakan sehari-hari, apalagi saat mendapatkan facelift seperti ini, membuat mobil ini menjadi menarik untuk Anda miliki. Semenjak mendapatkan facelift, penampilannya menjadi lebih menarik nih Datsun Go.
Mulai dari bagian sisi belakangnya, kemudian desain bumpernya berubah dengan garis-garis dinamis, kemudian di sisi tengah bumper bagian bawahnya seolah-olah hadir seperti sebuah diffuser lengkap dengan sentuhan ala-ala karbon, yang mana ini merupakan stiker membuat mobil ini memiliki penampilan yang menarik. Kemudian di bagian atas pun hadir dengan spoiler, yang mana spoilernya ini juga memiliki desain yang unik yang membuat penampilannya terlihat lebih agresif, serta dia dilengkapi dengan lampu rem ketiga, di mana ini adalah lampu LED. Untuk konfigurasi lampu belakangnya sendiri, lampu belakangnya ini untuk lampu senja dan lampu rem menjadi satu karena dia memiliki bohlam pijar berkaki dua, kemudian juga lampu sen dan lampu mundurnya juga masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan di Datsun Go-T ini dia dilengkapi dengan sensor parkir, sebagai standarnya ada 2 titik saja. Tapi sayangnya memang mobil ini untuk membuka bagasinya sendiri masih harus menggunakan anak kunci di sini atau membukanya dari bagian dalam kabin. Apabila Anda tidak membawa anak kuncinya, jelas Anda harus melakukan dalam kabin karena memang dia tidak ada tuas atau tombol untuk membuka bagasinya secara langsung. Oh iya, wiper kaca belakang juga menjadi standar pada mobil ini. Oke, sekarang kita buka bagasinya dulu yuk. Nah, kita buka bagasinya. Di sini, pada saat Datsun mendapatkan facelift, perubahan penampilan bagasinya pun jauh lebih manusiawi. Dia dilengkapi dengan panel-panel karpet seperti ini di sekitarnya, yang membuat penampilannya lebih rapi. Kemudian pilar-pilarnya juga dilengkapi dengan pilar plastik, yang benar-benar membuat mobil ini jauh terlihat lebih manusiawi lagi-lagi. Kemudian di bagian belakang sendiri, kapasitas bagasinya cukup lumayan di sini, memungkinkan Anda untuk meletakkan 2 buah koper dengan ukuran besar secara sekaligus, dan apabila kapasitasnya kurang, Anda juga dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya seperti ini. Tapi memang pada saat dilipat Anda tidak mendapatkan kapasitas yang sempurna karena jok belakangnya ini tidak bisa rata dengan lantai bagasinya. Kemudian di bagian bawah lantai bagasi juga Anda mendapatkan tempat penyimpanan, di mana di sini ada ban serep, yang mana ban serepnya dia tidak menggunakan ban serep dengan velg yang sama dengan yang menempel dengan keempat rodanya, melainkan velg kaleng, tapi untuk ukurannya sama persis, yaitu ring 14 dengan ban 165/70. Sekarang kita berada di bagian dalam kabinnya. Pada saat masuk ke dalam kabin, terasa berbeda sekali dibandingkan dengan Datsun Go yang sebelum-sebelumnya, dimana di bagian dalam kabinnya terasa lebih manusiawi dengan penampilan yang juga terlihat lebih mewah. Kemudian build quality-nya menurut saya lebih meningkat. Oke, desain dashboard membuat penampilan mobil ini juga terlihat menjadi lebih baik. Kemudian penampilan instrumen clusternya, di mana penampilannya juga terlihat lebih oke di sini dengan pendar warna biru, jarum berwarna merah, membuat penampilannya lebih sporty, lebih modern. Kemudian dia dilengkapi dengan sebuah layar digital, di mana layar digital ini juga menampilkan berbagai informasi, mulai dari posisi tuas transmisi otomatisnya, ada jam, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada. Kemudian kita tekan lagi di sini, odometer, kemudian trip meter, dan juga ada konsumsi bahan bakar secara real time-nya, konsumsi bahan bakar secara rata-rata, dan itu saja untuk di bagian layar MID-nya. Lanjut lagi ke belakang lingkar kemudi. Di belakang lingkar kemudi di sini ada tuas 2 buah, di mana tuas sebelah kanan adalah pengaturan untuk lampu sen dan juga lampu utama, yang mana pada saat mendapatkan facelift di tahun 2018 ini dia sudah dilengkapi dengan fitur auto. Unik loh ini untuk sebuah mobil seperti ini. Kemudian tuas di sebelah kiri, dia tuas untuk menyalakan wiper kaca depan dan kaca belakang, di mana dia juga ada fitur intermittent dan juga pengatur interval waktunya untuk wiper kaca depan. Dan wiper kaca belakang pun juga mendapatkan fitur intermittent. Oke, lanjut lagi. Di bagian kanan, di sini ada tombol untuk pengatur kaca spionnya secara elektrik untuk ke bagian kanan kiri. Kemudian juga ada tombol di bawahnya, tombol untuk menonaktifkan DRL, dan sebuah slot kosong di sampingnya. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka, di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian door pocket juga ukurannya juga cukup besar, dan di bagian door trimnya kini dia dilengkapi dengan power window untuk keempat kacanya dan fitur auto hadir di bagian pengemudi. Selain itu, di sini di door trimnya juga dilengkapi dengan tombol untuk central lock dan juga tombol untuk child lock kaca. Dimana di sekitar door trim ini juga dilengkapi dengan panel yang seolah-olah dia adalah panel karbon, mulai dari bagian atas door trim dan juga di bagian sekitar tombol door trimnya. Di bagian tengah pun juga hadir hal yang sama, panel-panel ala-ala karbon, hingga ke bagian
kontrol AC-nya. Oke, kita lanjut lagi dulu nih ke bagian tengahnya dulu deh. Di bagian tengahnya, dia nih seolah-olah dilengkapi dengan head unit touchscreen. Yang mana head unit touchscreen-nya ini seolah-olah dibuat oleh Datsun, yaitu adalah memang head unit seperti terintegrasi. Tidak ada merek lainnya, jadi seperti bukan aftermarket. Dengan layar yang cukup besar, di sini menurut saya seperti 7 inci. Kemudian dia dilengkapi dengan berbagai fitur, mulai dari radio, audio player, video player, kemudian juga bisa melakukan konektivitas Bluetooth untuk mengkonek dengan smartphone Anda. Kemudian juga ada application di mana di sini juga apabila smartphone Anda juga bisa connect dengan head unit ini, dia bisa seperti mirroring. Kemudian di sini pengaturan volumenya menggunakan tombol bukan dari layar, jadi menurut saya ini cukup cepat di sini untuk pengaturannya. Kemudian ada tombol ada fitur konektivitas USB serta ada AUX 3,5 mm. Di bagian bawahnya kontrol untuk AC, hanya ada pengaturan model tuas putar seperti ini untuk pengaturan blower speed blower AC-nya, kemudian juga pengaturan temperaturnya. Di bagian tengah tuas transmisinya ini, di sini dia ada posisi PRNDL. Kemudian juga di sebelah kanannya ada tombol untuk hazard, sedangkan di kiri ini adalah soket untuk 12 volt. Lanjut lagi, untuk tempat penyimpanan terbuka di bagian tengah ini ada 2 buah tempat penyimpanan terbuka, bisa dijadikan cup holder. Di belakang juga ada lagi tempat penyimpanan tertutup di bagian sebelah kiri dengan ukuran yang cukup besar. Dan seperti saya bilang tadi, door pocket dengan ukuran yang cukup besar juga. Kemudian untuk lingkar kemudinya ini, dia tidak dapat diatur, jadi tidak ada tilt steering maupun teleskopik. Jadi modelnya fix saja seperti ini, tidak ada tuasnya sama sekali. Anda hanya bisa melakukan pengaturan untuk joknya, yaitu slidingnya, pengaturan sudut kemiringan sandaran, tidak dapat diatur untuk headrestnya karena model jok pocong, dan juga tidak dapat diatur ketinggiannya. Seatbelt pun juga posisinya fix, seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang. Serta dia sudah dilengkapi dengan airbag hanya untuk di bagian pengemudi saja. Di bagian atas, nih sun visor untuk masing-masing sisi, tidak ada cermin sama sekali, lampu penerangan ada di bagian tengah saja. Oke, yuk kita pindah ke belakang. Nah, sekarang saya duduk di baris kedua dari Datsun Go ini. Pada saat duduk di bagian belakang, saya sedikit kecewa, yaitu bagian joknya, di mana joknya ini posisinya hampir sama tingginya dengan bagian depan. Jadi menurut saya, pandangan saya ke depan ini agak terhalang dengan joknya karena terasa rendah duduk di bagian belakang. Tidak lebih tinggi daripada bagian depan menurut saya, dan penyangga paha sih nyaris sempurna. Tapi menurut saya dia agak sedikit menurun di bagian depan sehingga kaki saya agak menggantung, walaupun sebenarnya kaki saya bisa saya selonjorkan ke bagian bawah dari jok baris depan. Tapi untuk legroomnya cukup lega, tidak selega Honda Brio yang sebelumnya saya pernah coba, di mana Honda Brio generasi kedua lebih lega. Dengan ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Headroomnya lebih sempit dibandingkan juga daripada Honda Brio sendiri. Kemudian di bagian belakang ini Anda mendapatkan seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang di bagian belakang, dan sandaran posisinya fix, tidak dapat dirubah sudut kemiringannya, serta dia headrestnya pun juga fix, tidak bisa diatur. Jadi modelnya seperti ini, tapi cukup empuk, namun Anda tidak bisa menyandar dengan nyaman karena rasanya apabila Anda menyandar dengan seperti ini akan membuat leher Anda sakit. Kemudian untuk penumpang di bagian tengah juga mendapatkan seatbelt 2 titik saja, tapi tidak mendapatkan headrest yang sama persis seperti di masing-masing sisi. Di bagian tengah konsolnya pun agak menjorok ke belakang, yang mana kaki tidak bisa diletakkan di bagian tengah karena tersanggah oleh konsol tengah yang agak menjorok ini. Kemudian di bagian belakang sayangnya sendiri juga tidak ada tempat penyimpanan di door pocket, tidak ada backseat pocket. Tempat penyimpanan hanya mengikut dengan konsol yang berada di bagian tengah saja. Dan Anda juga dimungkinkan untuk langsung mengakses ke bagian bagasi saja. Oke, jadi itu saja penjelasan mengenai review dari Datsun Go ini. Dan apabila Anda tertarik untuk membeli mobil ini, apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Yuk! Untuk mesinnya sebenarnya tidak banyak yang perlu Anda perhatikan karena mobil ini masih cenderung tahun muda, tapi mengingat generasi sebelum-sebelumnya, mobil ini sebenarnya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu mulai dari sistem pendingin, di mana electric fan harus Anda perhatikan karena mulai banyak yang mengalami kelemahan pada motornya, yang mana sistem motor pendingin ini menjadi hal utama untuk mendinginkan temperatur mesin tersebut.
Kemudian perhatikan juga mulai dari engine mountingnya, serta kaki-kaki di bagian depan, mengingat mobil berpenggerak roda depan ini cenderung lebih cepat lemah bagian kaki-kakinya, serta beban apabila Anda melewati jalan berkontur buruk pun juga membebani di bagian engine mountingnya. Dan itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Datsun Go seperti ini. Bicara soal pajaknya, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2018, yaitu Datsun Go T, di mana bertransmisi CVT, yang memiliki beban pajak per tahunnya adalah 2,4 jutaan di tahun 2021 ini. Dan untuk harga pasarannya di tahun 2021 ini, saat ini di akhir tahun, dia memiliki range harga mulai dari 80 hingga 90 jutaan tergantung tahun dan juga seberapa banyak odometernya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Dan juga apabila Anda ingin mencari mobil bekas impian Anda yang sudah dijamin oleh OLX, langsung saja kunjungi ke OLX Autos. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.